Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang hormati, pertama kita senantiasa dijadikan disyukur kepada Allah SWT yang telah memperkenalkan kita sebagai umat, khususnya umat beriman, umat Islam, umat kesehatan, dan alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul di bangunan ini dengan satu jamaah juga ta'lim dan pada hari ini kita usahakan sebagai Bapak Haji Bukhon. Terima kasih atas kerjaannya dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan makanya sahabatnya dan saudara yang dimaafkan sebagai amin. Jemaah yang hormati, biasa atau 1 jam ke depan Pak Murid untuk tausiah dan untuk jawab dan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dosa supaya ini bermanfaat semua. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. PDKM dan pengurus yang Allah muliakan, jamaah salat subuh yang Allah cintai. Kalau kita membaca Al-Quran, ada ayat yang berbunyi Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah iktibar, pelajaran, hikmah ya ulil albab, wahai yang memiliki akal dan pikiran. Lagi ayat yang bunyi Fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihat, tengok ya, bagaimana orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, akibatnya bagaimana, untuk diambil pelajarannya. Karena kaidahnya inna likulli syai'in hikmah, segala sesuatu di dalamnya pasti ada hikmah yang bisa kita petik ya, agar kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya, dan kemudian justru kita akan lurus on the tracks di jalannya. Maka izinkan pagi ini topik yang saya sampaikan adalah 6 hikmah. Ada peristiwa yang viral luar biasa ya, Bapak Sambo itu, dalam perspektif Islam tentunya. Yang pertama, mohon maaf ya, sebagian dari yang namanya abdi negara itu punya sindrom. Abdi negara itu bisa eksekutif, bisa legislatif, bisa judikatif. Sindromnya apa? Seperti yang disabdakan Rasulullah, Salasun muhlikat, ada 3 yang bisa mencelakakan. Yang pertama adalah ijabun binafsi, rasa kagum kepada diri sendiri. Nah, ini sindrom yang pertama. Sebagian dari tadi abdi negara, PNS ya, baik itu eksekutif ya, legislatif maupun judikatif, itu sebagian dari mereka ada sindrom mengagumi diri sendiri. Jadi kalau sudah jadi PNS itu merasa beda lah, kira-kira begitu dengan yang orang biasa. Kalau sudah menjadi jaksa, menjadi hakim, itu rasanya beda dengan orang biasa. Kalau sudah jadi anggota dewan, beda dong saya dengan mereka. Sebagian, lah semua. Ya, apalagi sudah punya posisi-posisi, punya jabatan-jabatan, apalagi yang di pundaknya ada bintang-bintang, ada pangkat-pangkat. Itu merasa beda itu. Sebagian ya, sekali lagi. Padahal di dalam perspektif Islam, subhanallah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia
di mata Allah adalah yang paling bertakwa saja. Betapa demokratisnya Islam ini. Bahkan bisa jadi yang di pundaknya ada bintangnya, ketika dia menyelisih Allah, dia asfala safilin, dia bisa jatuh di mata Allah serendah-rendahnya. Sementara tukang cimol, tukang cilok, tukang geplak, tukang wajib, tukang gerginang mulia di hadapan Allah luar biasa. Tapi sindrom itu mohon maaf sampai hari ini tetap ada. Coba Bapak pakai baju biasa datang ke kantor-kantor pemerintah tadi, baik itu eksekutif, yudikatif, legislatif. Responnya beda, Pak. Responnya beda. Responnya beda. Tapi kalau sesama korps, sesama yang punya bintang, responnya beda lagi. Ini sindrom yang dalam perspektif Islam justru Allah dan Rasulnya ingin menghapus ini. Karena ini menuhankan selain Allah. Karena la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada yang tersandari kecuali hanya Allah. Maka terjadilah peristiwa yang menimpa Pak Joshua itu. Ya. Karena ada sindrom tadi, punya jabatan yang sangat strategis yang disebut dengan polisinya polisi. Propam itu kan polisinya polisi. Maka dia merasa berbeda dengan yang lain, punya posisi yang luar biasa. Maka beliau bisa seolah-olah mengatur siapapun, mendisiplinkan siapapun, dan bahkan tanda petik merekayasa apapun, dan kemudian juga diamini oleh yang lainnya. Dalam perspektif Islam ini sangat tidak pas. Nah, kemudian yang kedua, kata Rasul, yang bisa mencelakakan itu adalah at-tama, keserakahan. Akibat dari sindrom itu dia merasa lebih, maka dia bisa leluasa berkuasa apapun. Maka ketika tidak dibingkai dengan nilai-nilai transendental, spiritual, keimanan, agama apapun, maka dia pasti akan mencari yang disebut dengan gaya hidup hedonis, gaya hidup yang orientasinya adalah semata kenikmatan dunia. Maka dia akan mengambil dunia sebanyak-banyaknya. Ke situ pasti larinya. Pasti larinya ke situ. Padahal dalam perspektif Islam, nah ini sekali lagi ya, kalau orang sudah disumpah dengan tadi sebagai yudikatif, legislatif, eksekutif, maka haram hukumnya dia mengambil uang selain yang diberikan oleh negara. Tidak boleh. Kecuali dia sudah melepaskan bajunya di rumah. Misalnya sederhananya begini, seorang TNI ketika masih pakai baju TNI, dia harus melayani masyarakat warga se-Indonesia ini tanpa boleh diberikan sesuatu. Tapi ketika sudah pulang ke rumah, pakaiannya sudah dilepas, ada yang minta tolong, misalnya minta diantar ke sini, boleh itu diambil. Itu perspektif Islam. Tapi ini tidak berlaku. Makanya mohon maaf, kadang-kadang ada yang mengatakan begini, alhamdulillah saya tidak diterima jadi PNS, saya tidak diterima jadi hakim dan sebagainya. Ada yang ngomong begitu, Pak, saking. Bahkan ada teman saya kerja di pajak, sudah jadi pegawai negeri, di pajak keluar dia. Dia bikin sebagai konsultan independen. Saking menghindari itu. Karena susah sekali itu kita ini sekarang ini. Padahal talbisul amwal, bercampurnya harta antara harta yang halal, yang haram, yang subhat, itu pasti berpengaruh terhadap darah kita. Dan pasti berpengaruh terhadap nilai spiritual kita. Kalau cuman kita nggak masalah, kalau kepada anak istri kita, itu pengaruhnya luar biasa. Maka saya setiap ada penjelasan tentang mengapa angka perceraian itu dahsyat di Tangerang Selatan ini, ya banyak faktornya, tapi salah satu faktornya adalah karena ada harta yang haram dimasukkan ke dalam rumah tangga itu. Disitulah mulai dicabut Allah berkah berumah tangga itu. Maka istri akan berani kepada suami, anak akan berani kepada ibu, dan seterusnya dan seterusnya. Dari tomak tadi
keserakahan tadi itu adalah akibat dari sindrom tadi. Ketika sudah merasa berbeda dari yang lain, maka dia bisa leluasa melakukan apa saja. Nah, itu yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, hikmah yang bisa kita petik adalah tasamuh itu dianjurkan, toleransi itu sangat dianjurkan dalam agama kita. Tapi ketika tasamuh itu salah tempat, outputnya juga tidak positif. Nah, dalam peristiwa itu menurut saya toleransinya salah tempat. Kan ada 83 anggota ya yang kemudian dalam tanda petik masuk dalam perangkap skenario itu kan pertamanya mereka toleran terhadap sesama teman kan, apalagi sama atasan. Ya sudahlah. Tapi toleransi itu dalam hal yang memang di tempatnya sangat dianjurkan. Contoh kemarin saya di Mekah, betapa saya ketika di Indonesia paling kalau melihat perbedaan itu ya perbedaan yang tidak terlalu signifikan lah. Paling kalau sholat ada yang begini, ada yang begini, paling begitu. Begitu saya kembali di Mekah Madinah, Masya Allah, orang sholat modelnya macam-macam luar biasa. Tapi karena di dalam pelaksanaan ibadah haji kita kan tidak diperbolehkan rofas, busuk, jidal. Rofas berbicara yang bernuansa seksualitas. Kemudian busuk tidak boleh bermaksiat walaupun membunuh seekor nyamuk. Jidal tidak boleh gontok-gontokan karena sesuatu hukum atau amalan ibadah. Ya. Berdebat jidal itu maksud. Maka toleran sekali. Bayangkan Pak, saya lagi sholat nih, ya. Terus saya sholat tahiyat akhir, ya karena Syafi'iyah kan tahiyat akhir, ya tawarruk ya. Tapi ada madhab lain, pas di samping saya orang Dagestan wilayah Rusia, orangnya ganteng, ya. Kayak PRW tapi dia tinggi besar, ganteng. Nah, ketika saya tahiyat akhir, saya selesai sholat, saya tanda petik diomelin dia. Emang ganggu kan sempit Pak, kalau sana sholat nggak kayak di sini. Makanya kan ada orang yang bilang tukangnya orang Indonesia tuh hebat luar biasa. Ya, masjid udah kecil tapi bikin lega orang kalau di Indonesia. Tapi kalau di Arab masjid gede-gede, bangunannya gede-gede, tetap penuh. Berarti kan tukang orang Indonesia hebat-hebat. Ketika saya selesai orang tapi pakai bahasa Rusia, ngomelin saya, tapi saya ngerti maksudnya dia. Karena dia tadinya tidak nyaman ketika saya tahiyat akhir kan nyentuh dia. Jadi maksud dia begini, dia kan tidak pakai sholat, tidak pakai tahiyat akhir Pak. Jadi dia pakainya tahiyat awal aja dia, nggak ada tahiyat akhir. Ya kan sering saya ketemu dia kalau sholat. Nah dia bilang kalau pakai bahasa kitanya mah jangan pakai tahiyat akhir kira-kira gitu. Tapi ekspresinya serius betul soalnya dia lagi ngajarin anak PAUD lah gitu. Lah saya ngerengket yes aja begitu. Saya harus toleran. Lah kalau saya nggak pakai toleran, saya toyor palanya ngaji di mana lu? Enak baik, jelek-jelek gini di rumah ustaz kan begitu ya kalau pakai bahasa hawa nafsu gitu, ya pakai bahasa Jelupang. Lah cuma ngapain juga saya jelasin pakai bahasa Jelupang orang ngerti pisan. Dia juga bahasanya kagak ngerti saya. Nah itu toleran yang kayak gitu memang dianjurkan oleh agama. Ada 5 model Pak di sana orang sholat. Satu tadi nggak ada tahiyat akhirnya, adanya tahiyat awal. Yang kedua, ya ada lagi di sana itu sholat begitu takbir lempeng aja tangannya, nggak pakai sedekap. Lurus aja sampai selesai ada lagi Allahu Akbar, sholat sepanjang sholat tidak pakai gerakan jari-jarinya, ya anteng baik jari-jarinya. Ada lagi Allahu Akbar, tangannya kan harusnya taruh di dada, taruh di mohon maaf bawa pusar. Ya kalau di sini ada orang sholat kayak gini, dipoto bisa sama Pak Joko, diupload. Ini madhab apa ini kira-kira? Kemudian ada yang model kayak kita Syafi'iyah yang normal.
tapi kudu toleran. Itu tempatnya pas, harus toleran di sana. Kira-kira begitu ya. Sama kita sebagai warga, sesama warga. Orang Islam sudah sangat paham betul. Kita tidak boleh mengganggu keyakinan agama lain. Ibadah agama lain tidak boleh sama sekali. Dan sepanjang sejarah umat Islam itu adalah umat yang sangat toleran. Karena memang diajarkan seperti itu. Nah, ketika toleransi atau tasam itu tadi salah tempat, outputnya pasti negatif. Tadi contohnya 83 korps ya Polri kesangkut. Awalnya pasti karena toleran, tahu itu temannya ada hal yang negatif, tapi toleran, kira-kira begitu. Nah, toleran yang seperti ini adalah berefek kepada sesuatu yang negatif. Kemudian berikutnya yang ketiga, dimanapun berada, pada agama apapun, ketika man ra'a minkum munkaron disepelekan, pasti juga sama kayak tadi. Outputnya, hasilnya itu bisa menghancurkan semuanya. Man ra'a minkum munkaron, jika kamu melihat satu kemungkaran, kamu tahu itu mungkar, didiamkan karena yang melakukan adalah atasan kalian, orang gede dan sebagainya. Ada pakaiu, ada sungkan dan seterusnya, dibiarkan, kapal bisa bocor, dan ketika air masuk, penumpang semua akan tenggelam. Itu sama persis gambarannya kemarin. Ya, awalnya pasti pelakunya 1-2 orang, yang lain diajak. Ada yang gak mau, punya idealisme, tapi yang lainnya minimal ya udahlah, gue juga tutup mata aja, kira-kira begitu. Ada kemungkaran, didiamkan. Akhirnya apa yang jadi korban? Institusi kerendam semuanya. Sampai pemimpin tertingginya mengatakan nilai indeks persepsi masyarakat jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya iyalah. Apalagi ini bukan perkara yang, mohon maaf, kelihatannya garing-garing saja, kelihatan sepele begitu. Ini peristiwanya luar biasa ternyata di dalamnya. Menyangkut berbagai, luar biasa. Saya begitu tahu dahsyat ini. Bahkan sampai masuk ke wilayah yang 6 orang dibunuh itu, 6 syuhada itu, masuk kemana-mana ini. Karena di dalamnya ada yang namanya Satgasus itu luar biasa. Jadi jamaah yang saya muliakan, ketika ada kemungkaran, memang Rasul sudah memberikan guidance yang sangat jelas. Mau kemungkaran kecil, menengah ataupun besar, orang beriman dituntut untuk merubah. Kalau dia bisa dengan lisan. Makanya kalau ada ustadz ngomongnya yang baik-baik terus, memuji-muji terus, ini ustadz pasti dalam hatinya itu perang sebetulnya. Dia ingin menyampaikan kebenaran, gak enak, takut, ingin membahagiakan semua orang. Ini ustadz akan disiksa nanti di akhirat. Ustadz itu harus menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, walaupun dia juga harus memahami situasi dan kondisi dan psikologi. Tapi kalau dia menyembunyikan kebenaran, tanggung jawab nanti di akhirat. Kira-kira seperti itu. Nah, jamaah yang saya muliakan, ketika kita sebagai muslim mendapati sebuah kemungkaran dimanapun, minimal, mohon maaf, yang ada di keluarga kita punya kewajiban untuk berubah. Karena memang Allah dan Rasul memberitakan seperti itu. Anak kita tidak sholat, kita yang dosa. Istri kita tidak sholat, kita yang dosa. Istri kita tidak pakai jilbab, kita yang dosa. Anak putri kita tidak pakai jilbab, kita yang berdosa. Anak istri kita boncengan dengan laki-laki orang, kita diam, kita akan dituntut pertanggungjawaban dosa yang luar biasa. Kemudian yang yang keempat, mohon maaf, sederhana teorinya, kalau ada persoalan, kalau ada masalah, yang perkara yang bermasalah berkata jujur, benar dan apa adanya, pasti cepat selesai. Bahkan Allah berkahi. Itu rumus sederhana, di mana saja. Nah, kemarin kenapa sampai sebulan lebih sampai hari ini motifnya juga belum dibuka?
Problemnya satu, ada yang tidak berkata yang sebenarnya, sejujurnya apa adanya. Dalam perspektif Islam, Allah menyuruh kita dalam surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah kaulan sadida, jujur, benar, apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurang. Itu perintah Allah langsung kepada kita. Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi juga menekankan, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna sidqa tumaninatun fa innal kadhiba ribah. Tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak ragu. Sesungguhnya jujur itu menenangkan, dusta itu meresahkan. Itu sudah jelas. Wa qulu qawlan sadida. Coba kalau jujur yang apa adanya dari awal, tidak perlu kemudian semua institusi turun tangan, anggaran dahsyatnya luar biasa. Itu kan kalau institusi turun, Pak, anggaran negara, duit pajak mobil kita, duit pajak, kan luar biasa itu. Kompolnas, Irwa, coba kalau dari awal apa adanya, 2 hari mungkin bisa selesai. Saya bisa analogikan begini, peristiwa hilangnya cek 35 miliar di bandara itu kan. Jadi ada pengusaha Jambi, tasnya ketinggalan di Bandara Soekarno-Hatta kan. Tasnya di dalamnya ada dompet, dompetnya di dalamnya ada cek senilai 35,5 miliar. Kan banyak itu duit kalau beli cilok berapa itu. Kan main. Beliau ketinggalan. Nah, ternyata yang namanya tas kan harus ada yang menemukan. Yang menemukan, mengamalkan tadi ayat tadi, wa qulu qawlan sadida. Yang menemukan namanya si Halimah. Dia cleaning service di bandara itu. Ya dia buka itu tasnya. Oh, ada dompet. Baca juga dia dompetnya, ada ceknya. Dan dia tidak kemudian tidak berarti dia tidak paham. Dia ngerti itu cek bisa dicairkan sama dia juga bisa. Tapi dia memilih kaulan sadida. Ketika kemudian ditanya oleh security sana, dia mengatakan apa adanya, jujur, iya saya nemu ini tasnya, ini dompetnya, ini ceknya. Segera kemudian direspon oleh manajemen dan ditunggu tidak lama, pengusaha yang dari Jambi itu datang. Dan begitu datang, tentu harus diklarifikasi dong. Sesuai tidak namanya, datanya, ada KTP, ada SIM, dan macam-macam. Klop, sesuai, cocok. Maka kemudian segeralah dikembalikan oleh pihak manajemen. Ya, tidak waktu butuh seminggu bahkan sebulan, dah 1 hari selesai urusan. Kenapa? Si Halimahnya kaulan sadida. Coba kalau si Halimahnya nggak kaulan sadida, diumpetin aja. Ntar kalau ditanya security, nggak tahu, macam-macam. Itu pasti ribet nanti urusannya. Bisa berbelit-belit, bisa berhari-hari, bisa berminggu dan sebagainya. Bahkan mungkin bisa masuk pengadilan dan sebagainya. Tapi si Halimah memilih kaulan sadida, berkatalah yang benar apa adanya, jangan ditambah-tambah dan jujur. Sehingga apa yang terjadi? Diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah dan langsung ada berkah untuk semua. Si Halimahnya dapat berkah. Tadinya jabatannya cleaning service, langsung naik jadi supervisor karena penghargaan manajemen terhadap kejujurannya. Orang jujur kan susah kan baru sekarang ya. Ya karuan gajinya jadi naik, bukan naik, kelipatan gajinya. Tadinya 4 juta, 5 juta, lah jadi 10 juta misalnya. Belum apresiasi dari si pengusahanya tadi. Belum dia harum namanya di kalangan sesama pekerja, harum di manajemen, harum di keluarga, dan yang paling penting dia viral di langit. Para malaikat membicarakan tentang sosok si Halimah yang wa qulu qawlan sadida. Atau di zaman Rasulullah pernah terjadi itu kaulan sadida juga, yaitu Abu Hurairah meriwayatkan satu hadis di mana Rasulullah bercerita, katanya
Umat dulu itu ada yang bertransaksi tanah dia. Sebut namanya Pak Hasan dan Pak Hamid. Pak Hasan beli tanah ke Pak Hamid. Pak Hasan orang soleh, Pak Hamid juga orang soleh. Begitu 1 minggu kurang lebih, Pak Hasan mau membangun tanah yang dibeli dari Pak Hamid. Allah takdirkan di dalam tanahnya itu ada koper yang isinya emas dan permata. Pertanyaan saya, kalau model kayak saya dan Bapak nemu kayak gitu, cicing apa gandeng? Hah? Diem apa ngomong kira-kira? Diem model kayak kita. Padahal kalau yang bukan milik kita kan nanti tanggung jawabnya repot di akhirat kan gitu ya. Jangan kata 1 miliar, 1 triliun, 1 perak aja kalau bukan milik kita kan nanti ada pertanggung jawab. Pak Hasan milih ngomong apa adanya. Dianterin kopernya, uculuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Hasan. Ada apa Pak Hasan? Ini Pak Hamid, maaf. Saya kan mau bangun tanah yang beli sama Bapak. Lalu ini ada koper. Isinya gemblong, bukan. Lah masa koper isinya gemblong. Isinya lihat coba Pak Hamid. Begitu dilihat Pak Hamid, Masya Allah. Emas permata. Bukan Mas Joko. Mas asli Mas Joko. Asli Mas. Pak Hamid, kalau saya jadi Pak Hamid atau Papa jadi Pak Hamid, kira-kira yang enak gimana ngomongnya? Ya kan, saya kan cuman ente kan beli tanahnya doang. Itu koper punya keturunan engkong saya, kan pasti gitu minimal ya. Kalau Hamidnya model sekarang, Hamid Jelupang. Pak Hamidnya juga kaulan sedidah. Maaf, saya tidak merasa punya koper ini, dan saya kan sudah menjual tanah ke antum Pak Hasan. Sudah milik antum. Masya Allah. Lah bingung dua-duanya. Akhirnya sepakat, kalau gitu kita harus minta hakim yang memutuskan. Datanglah ke hakim, ya. Hakimnya juga kaulan sadidah, soleh. Begitu Pak Hamid Pak Hasan menceritakan gitu, lah kalau hakim zaman sekarang digituin, bagi 3 ini kan gitu kira-kira. Pasal mah gampang dah. Pasal kan gampang bisa diotak-atik ya. Yang penting mah ini lah udah kebagian saya, bisa diatur itu. Kalau hakim sekarang mungkin ini hakim soleh, dia minta waktu cuman 5 menit 10 menit lah. Saya minta waktu 10 menitnya. Itu bahasanya sudah jadi tamunya kan di ruang tamu. Dia minta 10 menit 10 menit Pak ya. Apa yang dilakukan Pak Hakim ini Pak? Dia wudhu, dia sholat hajat, minta petunjuk Allah. Ada nggak kira-kira hakim model kayak gini di sekarang? Jaksa kayak gini ada nggak kira-kira? Pengacara nggak ada yang kayak gini model? Memutuskan dia minta petunjuk. Begitu keluar, senyum Pak Hakim ini. Pak Hasan, iya. Pak Hamid, iya. Begini, saya dapat ilham dari Allah. Pak Hasan punya anak nggak? Punya. Ya. Laki perempuan, laki. Umur ya 25-26 lah, mau jalan 26. Pak Hamid punya anak? Punya. Umur jalan 23. Kalau gitu bagaimana saya usul? Anak-anak kalian nikahin saja. Jadi nanti ini koper yang ada emasnya ini sedekahkan saja buat anak-anak kalian. Masya Allah, mereka kagak sama sekali kagak menduga solusinya bakal begitu. Singkat cerita, dinikahin anak Pak Hamid sama Pak Hasan. Kopernya disedekahin suami istri. Ya kan sedekah mah boleh bebas. Anak orang tua boleh, orang tua ke anak boleh, kecuali zakat nggak boleh ke orang tua kan? Bebas. Mereka bertakbir, ya Allah Akbar, subhanallah. Kalau semuanya kaulan sadida, Allah pasti berikan jalan keluar yang terbaik, semuanya berkah. Nah dalam peristiwa yang kemarin nggak ada kaulan sadida, berkah nggak ada, solusinya kusut. Gitu kesimpulannya. Bapak lihat pasti dalam peristiwa seperti itu. Ya. Termasuk dalam hal yang kecil-kecil kita di rumah tangga juga begitu. Baru dapat bonus gaji besar 5 juta dari kantor. Pulang ke rumah malah ngeluh sama istrinya, "Mah,
Emang zaman lagi susah kali ya. Emang apa Pak? Gaji Bapak nggak naik. Baru dapat 5 juta. Tidak kaulan sadida. Itu nanti kata malaikat, gua cabut ntar duit lu. Gitu kata malaikat itu. Sebaliknya istrinya juga sama. Kemarin dikasih 200.000, padahal belanja ke pasar Bengkok cuma habis 75. Kan sisanya masih banyak, separuh lebih ya. Dia bilang apa? Pak, emang zaman lagi susah, apa sebaik semua naik, yang turun hujan doang Pak, belanja habis mulu, padahal masih nyangkut, masih nyangsang di dompet. Tidak kaulan saja, lah berkah dicabut, lelakinya goroh, bininya goroh, anaknya juga nanti super goroh. Jadi cabut tuh berkahnya semua. Jadi jamaah yang saya muliakan, pelajarannya adalah bahwa ketika ada masalah, ada persoalan, memang yang terbaik, yang paling ahsan dalam perspektif Islam, berkatalah yang benar, apa adanya juga, walaupun pahit mungkin, tapi akan cepat selesai permasalahan itu, dan kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang lain. Ya ini kan kasihan ini ya, kepolisian, wah ribet banget urusannya gara-gara persoalan ini. Semua kemudian sekarang merebetnya kemana-mana, luar biasa. Karena di dalamnya bukan main, bukan perkara ringan. Karena awalnya tadi kaulan sadidah hilang. Ya. Nah kemudian yang terakhir, yang keenam adalah, Pak Her, berarti saya nggak kaulan sadidah, tapi ini lupa ya. Jangan sudah dulu Pak Her, ini lupa. Yang kelima, semua peristiwa mau agama apapun, ketika Tuhan sudah tidak ditakuti, balaka ciprut urusannya. Balaka ciprut urusannya. Agama apapun, ya, tidak hanya Islam, khususnya kita agama Islam. Ketika sudah kita tidak takut dengan Allah, maka dia bisa melakukan apapun yang di luar dari sisi kemanusiaannya. Itu juga rumus. Makanya tadi saya bilang bahwa kita mungkin tidak pernah bisa menyembah batu, berhala. Mustahil lah orang zaman sekarang menyembah batu. Tapi kita ketika kadang-kadang tidak sadar bahwa la ilaha illallah kita rusak. Apa itu arti la ilaha antaranya? La khaufa illallah. Ketika orang sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti apa? Maka dia harus mengatakan tidak ada yang paling kutakuti ya Allah dalam hidup saya sebagai orang beriman kecuali Engkau. Kalau itu yang jadi pegangan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, engkau membersamaiku 24 jam. Paling tidak mohon maaf, kalaupun dia melakukan kejahatan gak bakal segede-gede amat lah, kira-kira begitu. Dan cepat istighfar dia. Kalau ada rasa takut tersebut. Tapi ketika rasa takut itu hilang, maka apapun bisa menjadi banjir. Itu juga pelajaran. Ya, itu juga menjadi pelajaran. Cuman begini Pak, pertanyaan berikutnya, kenapa ada yang tidak takut sama Tuhan? Itu pertanyaannya. Terutama aparat tadi, eksekutif, yudikatif, kenapa mereka tidak takut sama Tuhan? Mohon maaf, karena memang awalnya tadi di poin pertama, ketika ada keserakahan, uang-uang haram masuk, maka ketika ada yang haram masuk, memang ada defense, ada penolakan. Jadi dia kemudian tidak merasa takut lagi kepada Allah. Tapi semakin orang bersih, maka rasa takut mereka akan semakin kuat. Itulah mengapa para sahabat dulu, para amirul mukminin, para pemimpin-pemimpin Islam di zaman dulu begitu luar biasa. Seperti menangisnya 3 hari 3 malam Umar bin Abdul Aziz, ya. Seperti menangisnya Sayyidina Umar ketika diangkat menjadi khalifah, atau Sayyidina Abu Bakar, karena mereka punya rasa takut tadi. Ya. Itu yang berikutnya. Kemudian berikutnya adalah pelajaran yang bisa kita petik adalah misorientasi. Ada sebagian dari katakanlah abdi negara kita yang orientasinya begini, kalau jadi camat, kalau jadi lurah, kalau jadi pegawai negeri, kalau jadi jaksa negeri, kalau jadi dewan, itu yang terbayang apa? 3 tak.
sebagian, memang gak semua. Orientasinya itu biasanya. Sebentar lagi saya akan dilantik, kebayang di sana harta, tahta, wanita. Kan gitu ya? Kebayang ke sana. Padahal dalam perspektif Islam luar biasa. Kata Kiai Haji Agus Salim, pahlawan nasional dan seorang diplomat ulung kita mengatakan, pemimpin itu adalah orang yang siap menderita. Kemudian menjadi abdi negara itu adalah pelayan atau budaknya rakyat. Itu yang benar. Tapi tidak ada yang seperti itu. Makanya kata Pak Gus Dur apa? Kata beliau, polisi yang jujur cuma 3, kata beliau. Kata Pak Gus Dur, polisi yang sudah meninggal, polisi tidur, sama Pak Jenderal Hugeng. Kata beliau begitu, kata Pak Gus Dur. Bapak tahu Pak Hugeng ya? Seorang Kapolri yang kelima ya. Itu beliau umurnya sama dengan Pak Soeharto karena lahir tahun 1921 dari Pekalongan beliau. Itu Pak Hugeng itu kalau kontrol ya, supervisi sebagainya, pakainya sepeda. Lalu kalau ada tukang becak, beliau datang. Dan rumahnya juga sama dengan orang biasa. Ya. Tapi yang tidak mengikuti polanya Pak Hugeng sekarang, jangan kata Kapolri, Pak Kapolsek aja Pak, coba cek, Masya Allah, rumahnya kadang 3, mobilnya Pajero, padahal gaji seorang kompol, mayor atau apalah itu ya, gajinya kurang lebih sekitar 9 jutaan. Nah kalau 9 juta buat perawatan mobil aja, waduh. Apalagi Kapolres, apalagi Kapolda, apalagi luar biasa. Maka jamaah yang saya muliakan, orientasi ini adalah dalam perspektif Islam harus lurus dan benar. Kalau ada orang amat sangat gembira ketika misalnya lulus PNS, gembira luar biasa, berarti dia orientasinya masih belum pas. Tapi kalau dia marah, saya harus jadi pelayan, jadi budak 24 jam, dia bahkan bersedih, berarti dia orang yang benar. Apakah para abdi negara yang benar tidak ada? Banyak. Saya kira yang baik-baik banyak. Polisi juga yang jujur yang baik banyak. Tapi tadi sebagian mereka yang kemudian muncul di permukaan, yang orientasinya tadi salah atau bengkok, itu mewarnai pemberitaan di media-media, sehingga kemudian yang kasihan adalah lembaganya. Untuk memulihkan citra ini kemudian menjadi berat dan susah adanya. Baik jamaah yang saya muliakan, mudah-mudahan ini menjadi tadi Fa'tabiru ya ulil albab, menjadi pelajaran buat kita semuanya. Ya, poin-poin yang menjadi saya sampaikan, sehingga ya mohon maaf, walaupun mungkin saya yakin di antara bapak-bapak kan adalah yang punya jabatan, bahkan mungkin ada yang abdi negara ya, atau minimal walaupun bukan abdi negara, abdi subnegara, misalnya jadi RT, jadi RW sebagainya. Jadikanlah itu ladang untuk mendapatkan surga. Karena pemimpin yang adil itu adalah pertama akan mendapatkan naungan yang tidak akan diberikan kecuali kepada 7 golongan. Dan pemimpin yang adil itu adalah surganya bahkan bersama para al-anbiya ketika menjadikan jabatannya itu atau keabdian negaranya tadi itu menjadi ladang buat mendapatkan surga. Tapi ketika orientasinya salah tadi, tidak hanya bisa hancur dia di dunia, tapi yang paling nanti dikhawatirkan adalah hancur dia di akhirat. Mudah-mudahan tidak menimpa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Pak Bali. Baik, terima kasih. Kaitan dengan kaulan Satija dengan kasus Rambo.
Minggu Rabu. Jadi saat ini kan hakim juga belum menunjukkan siapa yang bersalah. Motifnya belum. Ya, artinya belum palu sampai saya yang sebagai penjara. Ya. Terus kaitan dengan kasus saja, apakah boleh kita men-share sistem ke medsos atau mana? Siapanya? Kita. Oh, kita. Apakah boleh men-share? Kan banyak kan di medsos itu berdasarkan kasus di kasus sebelumnya berkaitan dengan soal setiga bagaimana itu? Terima kasih. Boleh meng-share ya terhadap apa yang masih proses fakta yang sudah terjadi saja. Misalnya nge-share tentang bahwa ternyata si Baradae-nya itu disuruh sama atasannya, itu boleh karena itu memang sudah menjadi fakta ya. Tapi ketika mendahului apa yang belum diputuskan itu yang tidak boleh. Misalnya bahwa motifnya ini, maka kita harus mengatakan seperti ketika mengatakan hadis yang belum begitu kita yakin, makanya kita mengatakan adalah dalam satu riwayat seperti itu. Dan yang kedua, ketika ada orang yang zolimnya itu resonansi dan efeknya itu bisa kemana-mana, itu bisa kita ekspos ya dengan bertujuan supaya orang bisa mengambil pelajaran dan tidak melakukan kezoliman yang dilakukan oleh orang tersebut. Begitu Pak Haji Amri. Baik, Mas Kalian, mungkin ada yang ditanyakan. Pak Joko, duduknya posisinya di situ ya, ganti. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sudah kembali ke kami. Luar biasa, semoga makbul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustaz, tadi yang diungkapkan Ustaz tadi fakta yang luar biasa dan tak kaget saya karena memang begitulah fungsinya kan seperti itu. Yang menjadi permasalahan adalah ketika Islam menukilkan bahwa Al-Quran adalah solusi, Rasulullah sebagai suatu tersangka. Bagaimana Islam mengajarkan cara mendapatkan jalan keluar dari masalah seperti tadi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya karena kita bernegara ya, mungkin tidak langsung ke Islam dulu deh, ke Pancasila aja dulu. Pancasila itu kan untuk semua warga negara seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semua agama pun. Coba kalau konsekuen semuanya, sila pertama ketuhanan yang maha esa. Ya. Ya tentu perspektifnya masing-masing, semua agama punya Tuhan masing-masing. Tapi intinya semua warga negara dari Sabang sampai Merauke itu apapun yang dikerjakan, dilakukan, jadi apapun dan bagaimanapun kiprah itu mestinya selalu disambungkan dengan Tuhan, maksudnya begitu. Jadi kalau perspektif Islam nanti kita tidak mengajak yang lain. Kalau itu konsekuen saja, Indonesia itu sebenarnya luar biasa. Sayangnya, mohon maaf, yang saya rasakan Pancasila itu hampir selalu hanya jadi tameng saja. Ya zaman dulu ya Orde Lama ya. Mohon maaf, Pancasilanya sih top. Tapi masa ada pemimpin seumur hidup, demokrasinya terpimpin. Itu tidak cocok dong dengan Pancasila. Zaman Orde Baru juga sama. Apalagi saat-saat awal ya ketika Bapak Presiden kedua ini begitu kuat ya. Dan dikelilingi oleh Pak LB Murdani, Pak Ali Murtopo. Wah,
aktivis-aktivis Islam digebuk atas nama Pancasila. Terjadi. Hari ini kemarin kan rame kan, saya Pancasila. Seolah-olah orang Islam bukan Pancasila. Kan jangan kata orang, kodok aja pada ketawa kali. Jadi kita dianggap tidak Pancasila. Tapi substansinya tidak betul-betul diamalkan oleh, kan yang harusnya mengamalkan dulu adalah orang-orang yang di atas. Mestinya. Apalagi yang namanya abdi negara, itu harus Pancasilais betul. Kalau ketuhanannya sudah rapi, masuk sila kedua. Ya, apa itu? Hah? Kemanusiaan. Ada dua substansi di sila kedua. Kemanusiaan, tiga, adil, beradab. Ada enggak tiga ini? Ada enggak sisi kemanusiaan? Ada enggak adil? Ada enggak adab? Itu juga kabur kemana? Kalau ininya mestinya udah beres, masuk yang ketiga, Persatuan Indonesia. Adakah ini terjadi? Tidak. Buktinya ada kelompok yang disayang, dielus-elus, ada yang digebuk, padahal yang digebuk lebih cinta kepada NKRI. Walaupun alhamdulillah sekarang udah lepas ya, udah dilepas-lepasin karena mau bentar lagi mau habis ya. Pinter juga nih, otaknya pinter juga nih. Saya kaget, Habib Rizik bebas. Yang kemarin kayaknya bencinya setengah mati, mau dihabisin kalau bisa, memang mau dibunuh kan. Sekarang pinter juga nih otaknya. Habib Bahar juga habis katanya. Mereka justru orang yang salah. Kemarin beliau didatangi oleh raja-raja Nusantara. Raja-raja sangat hormat karena faktanya ternyata emasnya tetap emas. Dituduh apapun, difitnah, ya tetap emas. Karena beliau sangat mencintai negara. Dan beliau tesisnya tentang Pancasila. Beliau paham betul Pancasila dari A sampai Z tadi. Dan beliau mengamalkan Pancasila. Dengan caranya beliau tentu ya. Supaya azab tidak turun, maka saya pasang badan menegakkan kemungkaran. Yang lain cuma amar ma'ruf nggak apa-apa. Bagian amar ma'ruf, bagian kayak ma'ruf ya, bagian agim, nggak apa-apa. Saya bagian yang susah nih, bagian yang dibenci oleh semua preman-preman, nggak apa-apa. Ya tetap alhamdulillah beliau mulianya tetap mulia sampai hari ini. Cuman yang tadi saya kaget, kok pada bebas? Saya paham. Bentar lagi habis ini. Orang udah pada pengen jadi presiden semua kan? Kira-kira begitu. Nah kalau sudah beres persatuannya, nggak ada yang pilih kasih, nggak ada yang satu disayang, satu digebuk, nggak. Masuk yang kedua. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, ya. Jadi memimpin rakyat itu dengan hikmah. Adakah hikmah Pak Joko dirasakan? Nggak ada hikmah, nggak ada. Ya. Baru kemudian masuk kalau ini udah beres yang kelima, adil untuk seluruh rakyat. Kayaknya ini juga masih berat ya Pak ya. Pertalit mau naik bentar lagi. Pertamina rugi mulu tapi direkturnya gajinya 300 juta. Ini adilnya bagaimana ini urusan? Adilnya bagaimana urusannya? Komisaris gajinya ratusan juta, guru honorer 400.000. Ini juga mirisnya loh. Jadi mohon maaf. Kayaknya nggak perlu lari ke agama masing-masing dulu sebetulnya. Asal konsekuen saja di 5 sila. Sebetulnya negeri bisa berkah. Maka saya setuju. Nilai-nilai Pancasila itu digali dari nilai-nilai agama, terutama Islam dan agama yang lain tentunya. Terutama Islam tentunya. Nah, jadi kalau Pak Joko nanya, bagaimana solusi menurut Islam? Saya mah sederhana saja. Pak Joko kalau punya WA nomornya pakai Ma'ruf Amin, tanya ke Pak Ma'ruf Amin. Kira-kira bagaimana Pak gitu. Bapak kan ya Pak Joko ya. Lah kalau saya mah paling juga levelnya Tangerang Selatan. Saya anggota Ikatan Dai Indonesia Tangerang Selatan. Ya kadang-kadang rapat mensikapi apa yang terjadi di masyarakat ini, lalu kita bagaimana solusi sebisa dan semampu kita. Eksekutif bukan, judikatif bukan, legislatif juga bukan. Hanya jadi man ra'a minkum munkaran, ketika kemudian saya bisa mengatakan hanya dengan lisan. Tapi ya mudah-mudahan lah Pak Joko ya, tahun-tahun berikutnya ada
menurut saya sih sederhana Pak, menurut saya pemimpin Indonesia ini yang penting adil saja untuk semua, itu sudah cukup bagi umat Islam. Yang mudah-mudahan nanti ada ya pemimpin ke depan ya, dia boleh nasionalis sejati nggak apa-apa, tapi adil ya. Kan selama ini ya mohon maaf ya, aduh gimana ya, tadi yang satu dilus itu pemimpin yang masih pemahamannya sempit menurut saya. Padahal kan semua warga negara ini kalau ditanya satu-satu semuanya cinta NKRI. Hanya teroris mungkin ya. Teroris kan jumlahnya tapi jadi proyek aja. Coba lihat di TV Bapak, running text. Tiap hari ada teroris ditangkap di Temanggung. Teroris kan gak habis-habis. Kayak ada proyeknya ya. Padahal jumlahnya seuprit ya. Kalau serius pites semuanya selesai kok. Tapi karena pengen terus ada anggaran barangkali seperti itu. Jadi saran saya Pak Joko, cari nomornya Pak Kiai Ma'ruf Amin ya. Kalau Bapak udah dapat, kasih ke saya juga ya. Saya juga mau nanya begitu Pak. Intermezzo Pak Joko. Ada lagi? Oh, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah di-tag juga ya Pak Joko. Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya. Kebetulan saya mantan PNS. Nah, loh, kan saya bilang tadi ada kan di antara kita kan. Ya, jadi tadi sindrom yang kata-kata betul semua ya. Nah, itu kan benar. Ya, sebagai PNS kita akan merasa konflik of interest gitu ya. Iya. Tidak hanya dari penghasilan yang sepihak, tapi juga kita itu kan di bawah sumpah ya. Iya. Dan juga boleh. Iya. Salah satu sumpahnya ya kita tidak boleh membocorkan rahasia organisasi, rahasia negara. Itu tidak bisa bicara bebas. Iya. Berbeda ketika misalnya tidak bisa sih kita misalnya ketika sampai di rumah setelah lepas seragam kita punya suara tidak bisa. Kita itu ketika menjabat maka suara kita itu 24 jam mewakili organisasi. Jadi tidak bisa artinya seperti itulah ya. Tapi kalau urusan penghasilan mungkin bisa. Tapi kalau urusan harta pernyataan itu tidak bisa. Ketika di kantor mewakili organisasi, ketika di luar tidak itu tidak bisa. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya semua orang itu seperti saya, misalnya pogaan, ya, lebih baik menghindari, ya. Nah pada akhirnya situasinya akan sama aja seperti ini. Karena yang jadi pejabat, yang jadi elit politik, yang jadi mereka yang bukan pemikiran seperti kita, gitu. Iya. Nah, solusinya bagaimana supaya ya orang-orang udah berani lah, gitu ya, untuk mengganti yang orang-orang yang kata Ustaz tadi, yang tidak ideal lah menjadi pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya kayaknya gampang, jawabnya susah Pak ini. Sebab mohon maaf ya. Ini misalnya dewan saja dewan. Kan kita berharap dewan sebenarnya yang bersuara gitu kan. Karena memang tugasnya dewan adalah sebagaimana bahasa Perancis kan, parler itu kan dia kudu ngomong ya. Nah, kemarin kasus Sambo udah sebulan DPR pada cicing baik kagak ngomong-ngomong. Udah susah udah. Nah, untuk menjadi seorang anggota dewan juga, ini pengalaman saya, istri saya kemarin. Mohon maaf Pak, kita sebaik apapun bakal dipilih kalau di sininya aja udah nggak berkah, udah susah deh. Makanya kita berharap pertama doa orang-orang miskin agar mereka mendoakan negeri ini tetap diberkahi Allah. Ya. Yang kedua ya orang-orang yang punya kesadaran tadi, ya kesadaran bahwa kita mencintai negeri ini dengan perannya yang di bawah masing-masing para ustadz, para ulama yang masih pada bersih, yang tidak terkontaminasi. Makanya saya kadang-kadang punya pikiran nyeleneh begini Pak. Mestinya menurut saya nih, kalau kita sudah susah berharap kepada dewan misalnya, kan dewan juga kalau memang dia ada anggota yang jadi menteri kan dewan juga nggak enak mau ngomong, mau mengawasi pemerintah juga nggak enak, itu problem juga kan. Makanya saya berpikiran nyeleneh begini, ke depan mah kalau bisa nih 2 ormas terbesar di Indonesia janganlah diambil-ambil untuk masuk ke istana. Jadi apa mereka? Jadi watchdog.
Di Muhammadiyah NU setiap 1 minggu sekali diberikan panggung di istana untuk menasehati yang bengkok-bengkok. Kan SDM Muhammadiyah itu dahsyat, Pak. Ahli ekonomi ada, ahli nuklir ada, ahli agama ada. NU juga SDM-nya tentu luar biasa. Berilah mereka panggung yang resmi, tapi jangan diseret-seret, diambil mereka satu doang, tapi tersandra. 80 juta anggota NU tersandra gara-gara pakai Ma'ruf jadi wakil presiden, kan repot juga kalau gitu, nggak sehat. Gara-gara Pak Muhajir Effendi jadi menteri, Muhammadiyah seolah-olah, padahal Muhammad itu kekuatan yang dahsyat, NU juga kekuatan yang dahsyat. Nah, saya berharapnya itu jangan diseret-seret oleh itu dua ormas besar itu, terus dia mengawal nah karena tadi kalau berharap kepada dewannya sama, ketika sudah diambil tadi menteri satu aja, misalnya Golkar satu diambil menteri, atau PAN ya, PAN ketuanya di Menteri Perdagangan, ya sudah nggak enak dong kalau mau mengawasi. Itu memang tidak sehat. Maka tadi saya bilang bahwa entah dari mana mulainya membetulkan ini benang-benang kayak ente kan yang mantan mestinya punya solusi ini. Tapi solusi saya sebagai ustadz ya sederhana saja tadi, apapun tidak mungkin terjadi kecuali atas seizin Allah. Maka saya berharap tadi kepada doa-doa orang-orang fakir, doa-doa orang-orang miskin, para ulama-ulama yang masih bersih, agar terus mereka mendoakan agar negeri ini baldatun thayyibatun rabbul ghafur, diberikan pemimpin yang aman. Itu harapan saya, Pak. Baik. Sudah siang ya, Pak? Sudah habis dulu, setelah 2 menit lagi. Bahkan satu sekali sekian aja. Dan kira-kira mau menanyakan sekali saya beri acara Pak. Baiklah, Pak Ustaz, sekarang tutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah fir lana, ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Dosa-dosa kami, dosa di masa lalu, dosa yang hari ini dan yang akan datang ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa kakak adik kami, saudara-saudara kami. Warhamna ya Allah, sayangi kami ya Rabb. Rahmatmu tak bertepi ya Allah. Usap kami semua dengan rahmatmu. Usap kami ya Allah dengan cintamu yang tidak terbatas ya Allah. Wajburna ya Allah, tutupi kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Tutupi kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Kami lemah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya Engkau ya Allah yang kami sandari. Warfa'na, angkat derajat hidup kami ya Rabb. Angkat hidup derajat kami ya Rabb. Angkat hidup derajat keluarga kami ya Allah, di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Warzuqna ya Allah, karuniakan rezeki kepada kami ya Allah, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang menguatkan tulang-tulang darah kami untuk taat dan beribadah kepada-Mu ya Allah. Rezeki yang di dalamnya tidak ada yang haram dan subhat ya Allah. Warzuqna wahdina, bimbing kami ya Allah di zaman yang penuh fitnah ini ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar senantiasa berada dalam ridho-Mu ya Allah. Wa'afina, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Wa'fu anna, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.